Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilyas dari kelas AB Malam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang instrumen pasar modal atau saham. Ya, di sini terdapat definisi saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Selanjutnya di sini ada akses KSEI, adalah contoh kartu akses KSEI. Lalu selanjutnya di sini terdapat investasi. Beberapa caranya yaitu siapkan dokumen pendukung, store dana, lalu buka rekening di perusahaan sekuritas, lalu mulai berinvestasi. Selanjutnya, keuntungan saham. Sini ada dividen, merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan pasar di pasar sekunder. Risiko saham yaitu ada dua, ada capital loss merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Risiko likuiditas, perusahaan yang sebelumnya memiliki pernyataan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini, hak klaim dari pemegang saham dapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi atau dari hasil penjualan kekayaan perusahaan. Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun jika terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuiditas tersebut. Selanjutnya itu saham dibagi menjadi dua kategori, yaitu saham biasa atau common stock dan saham preference atau preference stock. Saham biasa adalah suatu sertifikat atau piagam yang dimiliki fungsi sebagai berikut: pemilikan suatu perusahaan dengan berbagai aspek-aspek penting bagi perusahaan. Pemilik saham akan mendapatkan hak untuk menerima sebagian pendapatan tetap atau dividen dari perusahaan serta kewajiban menanggung risiko kerugian yang diderita perusahaan. Selanjutnya yaitu saham bias memiliki karakteristik utama sebagai berikut. Yang pertama, hak suara pemegang saham dapat memilih dewan komisaris. Yang kedua, hak didahulukan bila organisasi penerbit menerbitkan saham baru. Selanjutnya itu tanggung jawab terbatas pada jumlah yang diberikan saja. Next, saham preference atau preference stock. Saham preference adalah saham yang pemiliknya akan memiliki hak lebih dibanding hak pemilik saham biasa. Pemegang saham preference akan memegang saham biasa seperti hak suara dalam pemilihan direksi, sehingga jajaran manajemen akan perusahaan sekuat tenaga untuk membayar ketepatan pembayaran dividen preference agar tidak lengser. Saham preference memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu memiliki berbagai tingkat yang dapat diterbitkan dengan karakteristik berbeda. Tagihan terdapat aktiva yang pendapatan memiliki prioritas lebih tinggi dari saham biasa dalam hal pembagian dividen. Dividen kumulatif, bila belum dibayarkan dari periode sebelumnya, maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasa. Konvertibilitas dapat ditukar menjadi saham biasa bila kesepakatan antara pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk. Selanjutnya, analisis teknikal. Balis berawal dari kata bal yang artinya banteng, maka
Makanya tidak heran ada logo banteng di setiap bursa efek negara manapun. Balis adalah suatu kondisi di mana pasar saham sedang mengalami tren naik atau menguat. Kenaikan pasar saham ini dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di suatu negara bahkan seluruh dunia. Sedangkan mengalami pertumbuhan ekonomi, sektor usaha dan bisnis berkembang, tingkat pendapatan kapita naik, pertumbuhan laba perusahaan yang meningkat, dan faktor lainnya. Selanjutnya yaitu support adalah merupakan batas bawah atau rank di mana pada titik rank harga tersebut akan timbul minat beli yang lebih kuat pada minat jual. Kondisi ini secara otomatis mengakibatkan terjadinya kelebihan permintaan yang meningkatkan harga pasar sehingga menghentikan tren penurunan harga. Selanjutnya resistensi adalah merupakan batas atas atau rank di mana pada titik rank harga tersebut akan timbul penguatan minat jual yang lebih besar daripada minat beli, yang secara otomatis akan timbul kelebihan penawaran yang akan mengakibatkan turunnya harga di pasar sehingga menghentikan kenaikan harga. Bearish adalah suatu kondisi di mana pasar saham sedang mengalami tren turun atau melemah. Penurunan pasar saham ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang melambat, bahkan turun dari tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran bertambah, defisit neraca perdagangan, laba perusahaan yang tumbuh negatif, dan faktor lainnya. Bullish selalu dilambangkan dengan banteng dan bearish dilambangkan dengan beruang. Selanjutnya ada di sini contoh transaksi saham di mana ada buy di mana di sini ada buy PGAS senilai 2.250, pembelian saham 1.000 lembar saham atau 10 lot. Di sini cara perhitungannya 2.250 dikali 1.000 yaitu 2.250.000. Free pembelian yaitu 0,25% atau 5.625. Jadi totalnya itu 2.225.625 rupiah. Sell PGAS 2.340, penjualan saham 1.000 lembar saham atau 10 lot dihitung yaitu 2.340 dikali 1.000 sama dengan 2.340.000. Free penjualan 0,35% yaitu 8.190. Total yaitu 2.331.810 rupiah. Maka di sini ada keuntungan yaitu 2.331.810 rupiah dikurangi 2.256.625 rupiah sama dengan 76.185. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.